Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, perkenalkan saya Yeni Fitri, mahasiswa UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pendidikan dalam konteks manajemen pendidikan Islam. Bagaimanakah perencanaan pendidikan dalam konteks manajemen pendidikan Islam? Nah teman-teman, mari kita bahas dalam video ini. Perencanaan pendidikan merupakan salah satu fungsi fundamental dalam manajemen pendidikan Islam yang menentukan arah, sumber daya, dan metode untuk mencapai tujuan pendidikan. Agar proses pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan sebuah perencanaan di dalam manajemennya. Jika tidak ada perencanaan yang matang dan terstruktur, maka semua kegiatan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, dalam perencanaan pendidikan Islam, kita juga perlu merumuskan sebuah perencanaan yang terstruktur dan matang. Menurut Bapak Dr. Asmendri dan Firman tahun 2023, perencanaan secara umum dapat diartikan sebagai proses penyusunan tujuan dan sasaran organisasi serta penyusunan peta kerja dan cara-cara kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran. Jika rencana telah tersusun, maka proses pengorganisasian akan menjadi sangat penting. Nah, sekarang kita akan lihat prinsip-prinsip perencanaan Islam dalam manajemen pendidikan. Ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, berlandaskan Al-Quran dan hadis. Setiap langkah perencanaan harus merefleksikan keteraturan, kehati-hatian, dan tujuan yang visioner. Tentunya, semua itu berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa sumber utama pendidikan Islam tentunya Al-Quran. Yang kedua, keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Agar pendidikan Islam ini seimbang, kita akan mengintegrasikan kebutuhan dunia dengan tujuan akhirat tanpa melupakan amanah agama. Yang ketiga, ada prinsip modern yang adaptif. Memanfaatkan pendekatan ilmiah dan manajerial untuk menjaga efektivitas serta efisiensi sumber daya pendidikan. Yang keempat, ada pendekatan holistik. Holistik adalah menyeluruh. Maksudnya di sini, pendidikan dalam Islam mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, emosional, dan sosial untuk menciptakan generasi yang unggul. Dan yang kelima, pengelolaan yang fleksibel. Perencanaan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sosial, dan budaya tanpa melupakan identitas Islam. Nah, kita akan lihat apa saja sumber-sumber yang berasal dari Al-Quran dan hadis dalam pendidikan Islam. Sebenarnya ada banyak sekali sumber yang menyatakan tentang pendidikan dalam Al-Quran. Kita lihat beberapa. Yang pertama, dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 4. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, ayat ini sering dijadikan landasan bahwa perencanaan itu harus teratur dan menyeluruh, karena perencanaan merupakan dasar dalam melaksanakan sebuah program atau proses kegiatan. Yang kedua, kita lihat dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
Ayat ini juga menjadi dasar pentingnya perencanaan yang hati-hati, prosedural, dan visioner. Selain itu, Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyutaqina. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan, tepat, teratur, dan bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam sabdanya, Rasulullah juga mengatakan, At-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaiton. Sikap yang hati-hati, tenang, dan tidak tergesa-gesa itu datangnya dari Allah. Sedangkan sikap yang tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana langkah-langkah perencanaan dalam pendidikan Islam. Tentunya tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah perencanaan pendidikan pada umumnya, namun di sini ada sedikit perbedaan. Yang pertama, kita menganalisis kebutuhan dan lingkungan dulu. Kita akan menilai kebutuhan lembaga apa saja, visi, misi, dan kekuatan, serta kelemahan, dan peluang yang dapat kita optimalkan dalam lembaga kita. Ini biasanya dilakukan dalam metode SWOT. Yang kedua, penyusunan visi, misi, dan tujuan yang dirumuskan agar sejalan dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk generasi yang berkarakter dan berilmu. Nah, yang ketiga, ada pengembangan program pendidikan. Dalam pengembangan program ini, kita perlu menyusun kurikulum, strategi pembelajaran, dan metode yang relevan dengan kebutuhan zaman seperti saat sekarang. Dengan kemajuan dan pesatnya teknologi canggih, kita akan menyusun program pendidikan dan kurikulum sehingga kita terus mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam di dalamnya. Selanjutnya ada pengorganisasian sumber daya. Kita perlu membagi peran sumber daya dan teknologi untuk memastikan kelancaran dalam program pendidikan. Dan yang terakhir tentunya ada monitoring dan evaluasi. Evaluasi program secara berkala untuk mengidentifikasi kendala, memperbaiki kelemahan, dan menyusun langkah yang berkelanjutan. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pendidikan Islam sebagai fondasi pendidikan yang holistik. Maksudnya, pendidikan Islam ini didesain tidak hanya mengejar keberhasilan akademik, tapi juga membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan integrasi nilai spiritual, moral, dan ilmu pengetahuan. Nah teman-teman, sekian dulu penjelasan tentang perencanaan pendidikan Islam dari saya. Saya Yuni Fitri, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.